Sintayong, sebuah nama yang begitu populer di telinga jutaan rakyat Indonesia. Sebuah nama yang tidak memiliki sangkut paut dengan Indonesia, namun begitu dicintai oleh penduduk negeri 1000 pulau ini. Seorang pria yang mampu menyembunyikan rasa sakit hatinya demi cintanya untuk sepak bola Indonesia, sebuah negara yang selama ini tak dianggap di kancah persepak bolaan dunia. Ambisinya hanya satu, membawa sepak bola Indonesia mendunia bersamanya. Namun ambisi itu kini sudah pupus. Sintayong harus mengubur mimpinya membawa timnas Indonesia berlaga di turnamen sepak bola terakbar sejagat Piala Dunia 2026. Ia dipecat sebelum proses kualifikasi berakhir. Tren menanjak pelatih asal Korea Selatan itu setelah sebelumnya terpuruk di laga melawan Bahrain, Cina, dan Jepang tak membuatnya aman dari pemecatan. Isu yang telah lama beredar jauh sebelum hari H pemecatan. 6 Januari 2025 seolah menjadi hari bergabung nasional bagi para pecinta timnas Indonesia. Sintayong begitu dicintai oleh banyak orang di negeri haus bola ini, bahkan setelah dirinya tak lagi menukangi timnas Garuda. Tapi kini Sintayong bisa sedikit berbangga. Sang murid, Nova Arianto, menorehkan prestasi yang membanggakan. Nova Arianto mencetak sejarah meloloskan Garuda Muda ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi untuk kali pertama sepanjang sejarah. Sesuatu yang bahkan belum bisa diraih oleh sang guru Sintayong sejak kali pertama menekangi timnas Indonesia pada akhir 2019 silam. Meski di level umur yang berbeda, tampil di Piala Dunia tetaplah sesuatu yang spesial bagi negara dengan tradisi sepak bola tertinggal seperti halnya Indonesia. Nova Arianto yang menimba ilmu selama 5 tahun dari Sintayong sukses membawa Garuda Muda ke putaran final Piala Dunia U17 di Qatar pada November 2025 mendatang. Kepastian tersebut diraih setelah pasukan Garuda Muda membantai Yaman dengan skor sangat mencolok 4-1 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi pada 7 April 2025. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Korea Selatan lebih dulu dipermalukan anak asuh Nova dengan skor tipis 1-0. Di laga terakhir, Indonesia U17 mempermak Afghanistan dengan skor 2-0. Nova meniru jejak sang mentor yang mengandaskan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu silam. Ini memang bukan capaian kali pertama Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Termasuk dengan capaian Nova ini, Indonesia tercatat sudah 3 kali lolos ke Piala Dunia di level usia. Tapi setidaknya Nova sedikit mengobati rasa sakit hati, luka tak kasat mata yang diderita sang guru. Capaian Nova ini membuat Indonesia menjadi negara ASEAN yang paling sering tampil di Piala Dunia level usia. Sebelumnya, Indonesia sudah ambil bagian pada Piala Dunia U20 tahun 1979 dan Piala Dunia U17 tahun 2023 sebagai tuan rumah. Prestasi Indonesia ini melewati catatan Thailand yang 2 kali berlaga di Piala Dunia U17, yakni pada edisi 1997 dan 1999 silam. Sementara negara yang sejak 2 dekade selalu menjadi sandungan Indonesia, Malaysia dan Vietnam belum mampu menembus putaran final Piala Dunia U17. Nova Arianto mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa timnas U17 Indonesia berlaga di Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Sosoknya bersinar meninggalkan seniornya Bima Sakti yang dinilai gagal saat membesut Garuda Muda di ajang Piala Dunia U17
beberapa tahun lalu sebagai tuan rumah. Gaya melatih Nova yang sangat mirip dengan sang mentor STY seolah menjadi obat rasa kecewa pendukung Garuda setelah sang history maker dipecat secara mengejutkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nova menjadi sosok STY muda yang menggelorakan semangat jutaan penggila sepak bola Indonesia. Ketegasannya mengingatkan kita pada sosok sang ayah, mendiang Sartono Anwar, yang terkenal keras dan tegas saat melatih. Sartono Anwar tak segan memukul pemainnya jika tidak menuruti instruksi. Ketegasan sang ayah, ditambah hasil 5 tahun menimba ilmu dari STY membentuk pribadi disiplin pada diri Nova Arianto, sehingga ia sukses baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Nova tak segan mencoret pemainnya jika kedapatan bermain media sosial selama turnamen berlangsung. Tak peduli pemain inti sekalipun, akan ia parkir jika tak mau bermain sepenuh hati untuk merah putih. Seperti halnya STY, Nova menggenjot fisik anak asuhnya sebagai modal utama mengarungi Piala Asia. Pola makan, pola istirahat diatur dengan ketat. Stamina Evandra Floresta dan kawan-kawan pun terbukti tetap prima hingga pertandingan berakhir. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Piala AFF, adakah yang lebih sukses dibandingkan lolos ke putaran final Piala Dunia? Jawabannya jelas, tidak ada. Untuk kali ketiga Indonesia, kali ini akan bersanding dengan 48 negara di dunia demi memperebutkan trofi tertinggi sepak bola sejagat. Kedisiplinan dan ketegasan Nova yang membuat anak asuhnya mampu tampil bak Garuda liar yang bercabik-cabik mangsanya. Korea Selatan yang perkasa dibuat frustrasi dan loyo dan menjadi korban pertama keganasan Garuda. Yaman yang lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi, babak belur seperti halnya Yordania yang dipermak STY di Piala Asia U23 tahun lalu. Sang titisan STY ini siap melaju lebih jauh di Piala Asia U17. Ia menggapai asa menyamai rekor sang guru yang finish di peringkat keempat Piala Asia U23. Jikapun gagal, setidaknya Nova telah melewati capaian sang guru, yakni berhasil membawa timnas U17 ke ajang Piala Dunia. Salam Garuda.